Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elia, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2023, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi ide pokok dan kesimpulan dalam teks dan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di kelas 6 Sekolah Dasar Negeri 07 Sungai Mata-Mata. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pertama Ibu absen dulu ya. Ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Sehat. Anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu mau kalian berdiri dulu semua. Sekarang pandangannya fokus ke depan. Kita pelemasan otot-otot dulu ya, agar semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Siap? Siap. Oke, perhatikan. Ikuti ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. Satu, bawah siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Kelinci, lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi siap berdoa. Oke. Nah, silakan boleh duduk ke kursinya masing-masing. Seperti biasa ya, sebelum memulai pelajaran kita dibuka dengan doa. Silakan ya, Rapi, pimpin doanya. Sebelumnya dalam kitab doa menurut percayaan masing-masing doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammad Amin. Ya, selamat pagi juga ya anak-anak. Nah, sekarang kita cek dulu ya di bawahnya. Coba kalian lihat. Seperti biasa di bawah kursinya, di bawah bangkunya ada tidak sampah? Nah, buang dulu ke tempat sampah di depan kelas. Silakan buang dulu.
Ayo yang udah buang sampahnya silakan segera kembali ke kursinya masing-masing. Udah bersih kelasnya? Nah, sekarang lihat cek diri masing-masing. Coba kalian cek, rapi tidak pakaiannya? Yang laki-laki rapi tidak rambutnya? Dibenerin dulu ya sebelum kita memulai pelajaran. Bajunya yang keluar dimasukin dulu. Iya. Jilbabnya, iya, berapikan dulu. Udah? Oke, siap belajar hari ini? Siap. Oke, baik. Nah, anak-anak, seperti biasa lagi, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus menyanyikan lagu kebangsaan. Hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dirijen, Ibu hari ini menunjuk Nurma. Silahkan Nurma. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, ada yang tahu kenapa setiap memulai pelajaran kita harus menyanyikan lagu-lagu kebangsaan? Ada yang tahu? Karena untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Tanah air Indonesia. Baik, anak-anak ibu. Sekarang ibu mau tanya. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Iya, perkembangbiakan hewan. Apa lagi? Nah, betul sekali, ide pokok. Ada juga kalimat utama. Nah, itu yang sudah kita pelajari kemarin ya. Untuk pelajaran hari ini, kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 4. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan banyak sekali kegiatan yang kita lakukan pada pembelajaran ini. Di antaranya kalian harus mengamati, ada nanti video, ibu putar di depan, kalian harus mengamati video tersebut. Nanti kalian juga akan ada diskusi sesama teman, satu kelompok. Nanti kalian juga harus presentasi ke depan. Nanti kita ada games, permainan ya. Terus nanti kalian bisa tanya jawab. Nanti terakhir baru kita evaluasi. Nah, apa Bu tujuan kita belajar hari ini? Tujuannya adalah untuk kalian menemukan ide pokok dari sebuah teks bacaan dan kalian dapat menentukan kesimpulan dari sebuah teks bacaan. Nah, selain itu, kalian hari ini juga akan belajar tentang penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu bunyi sila keempat Pancasila? Ayo, siapa? Apa bunyinya? Rakyatan dan dipimpin oleh 5 kebiasaan dalam kesehatan perwakilan. Iya, benar apa salah? Benar. Benar ya, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pintar, anak-anak hebat ibu. Nah, jadi kita akan belajar itu ya pada pagi hari ini ya. Udah siap belajarnya? Siap. Oke. Tugasnya ibu punya 1 video. Kalian tugasnya mengamati video yang ada di depan. Udah siap? Jangan ribut ya, diamati dengan seksama.
Rasa yang terdiri dari sejumlah pelajar SMK dan juga mahasiswa dan juga pelajar lain malam ini di gedung DPR Senayan pecah menjadi beberapa titik setelah dibubarkan paksa pihak aparat keamanan. Pada gambar yang Anda saksikan ini, sebagian massa yang kecewa terus melempari kendaraan taktis atau raktis polisi yang melintas membelah di Jalan Jenderal Gatot Subroto, baik di jalur tol maupun di jalur bukan tol. Diketahui kemudian asal kedatangannya. Informasi kami dapatkan dari sejumlah jurnalis kami yang berada langsung. Oke, udah ditonton videonya? Udah. Apa sih yang terjadi dalam video itu? Pelajar mahasiswa diminta bubarkan diri. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Tahap selanjutnya ya. Kalian duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah kita tentukan. Oke, duduk. Duduk sesuai kelompok yang telah ditentukan. Nah, sekarang Ibu informasikan dalam kelompok ini nanti kalian tugasnya adalah berdiskusi. Berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD yang nanti akan Ibu bagikan ya. Kalian boleh berdiskusi sesama teman satu kelompok. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, sekarang kalian amati teks yang ada di depan kalian. Ada sebuah teks yang berjudul Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari. Iya, di situ ada beberapa paragraf. Paragraf yang pertama, sebagai ideologi bangsa, Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang seyogyanya terinternalisasi dalam diri setiap rakyat Indonesia. Ya, Pancasila adalah ruh yang menggerakkan aktivitas keseharian bangsa. Karena itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi sebuah urgensi. Nah, itu tadi ada sebuah teks ya. Dan ada beberapa paragraf di dalam teks tersebut. Nah, sekarang tugas kalian, Ibu bagikan LKPD-nya berisi teks yang ada di depan kalian. Tugas kalian dalam mengerjakan LKPD ini yaitu kalian harus menemukan ide pokok dalam setiap paragrafnya. Misal paragraf 1 ide pokoknya apa? Tulis di dalam tabel yang udah ada di dalam LKPD. Terus nanti kalian temukan juga kesimpulan. Teks pertama itu kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya. Jadi kalian tulis juga kesimpulan teks 1 itu ini tulis misalkan ditulis di dalam tabel yang udah Ibu tuangkan di dalam LKPD. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Jelas? Oke, berarti boleh Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Oke, silakan siapkan alat tulisnya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Oh iya, namanya jangan lupa ya, nama kelompoknya ditulis. Ingat, mengerjakannya dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompok ya. Oke. Udah semua LKPD-nya? Sudah, Bu.
Udah semua ya, oke bagus. Sekarang tugasnya simpan dulu LKPD-nya. Disimpan. Sekarang Ibu ada sebuah video. Kalian lihat nanti ke depan ya. Nanti tugasnya ketika nonton video itu, alat tulisnya udah di atas meja belum? Udah. Jadi alat tulisnya disiapkan. Ada hal-hal penting yang di video itu silahkan kalian catat. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu putarkan videonya. Silahkan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama cara menentukan ide pokok dan membuat kesimpulan. Pertama-tama, yuk kita belajar cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Coba kalian perhatikan teks bacaan berikut. Jika kalian perhatikan, pada teks bacaan tersebut terdapat beberapa paragraf. Dalam setiap paragrafnya terdapat beberapa. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah selesaikan menonton video? Tentang apa videonya? Iya, pintar, hebat. Tentang cara menentukan ide pokok dan menentukan kesimpulan dari suatu teks bacaan. Dari penjelasan video tersebut, ada yang mau bertanya? Udah jelas semuanya? Berarti udah pandai cara menemukan dan menentukan ide pokok dan kesimpulan ya. Selanjutnya, Ibu punya satu permainan tebak gambar ya. Oke. Udah siap? Oke. Ayo lomba cepet-cepetan ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau jawab? Nah. Burung Garuda. Benar apa salah? Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, betul ya. Jawabannya burung Garuda. Sekarang next. Gambar selanjutnya. Siapa yang mau? Nurma. Apa Nurma? Gambar banteng apa kepala banteng? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Nurma. Hebat. Lanjutkan. Mantara. Siapa yang mau menjawab? Nur Alam. Orang sedang berdiskusi. Benar apa salah? Benar ya, tepuk tangan untuk Nur Alam. Hebat ya. Sebelum nonton video seperti biasa, gak boleh ribut, harus nonton dengan iya, pintar. Bukunya disiapkan, hal-hal penting kalian boleh catat di video ini. Iya, Bu. Oke. Perhatikan ya. Tak seperti biasanya, Bumita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Christina. Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao. Oke, kalian sudah menyaksikan video tentang apa? Pemilihan ketua kelas. Pernah tidak kita mengadakan pemilihan ketua kelas? Tentunya sudah pernah. Terus kita memilihnya melalui diskusi dan musyawarah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke sesi games ya. Ibu ada permainan namanya saku sila. Di sini terdapat 5 kantong
sila dari sila pertama sampai sila terakhir. Jadi tugas kalian pada saat permainan ini adalah di sini ibu punya gambar-gambar penerapan sikap sila-sila dalam Pancasila. Ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sekarang kalian tugasnya memasukkan gambar yang harusnya. Ada yang mau ditanyakan? Udah siap main? Oke, sekarang kelompok pertama silakan maju ke depan. Maju. Ada satu orang temannya yang memegang ini. Nah, siapa yang bertugas memegang? Oke, 4 menurut kalian. Yuk, yuk. Ayo, semangati kawannya. Semangat. Semangat. Ayo, semangat. 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 Ibu lihat dulu ya. Sebentar, kelompok 1. Hasilnya baik. Sekarang next, lanjut ya. Kelompok kedua, silakan maju. Semangat teman-temannya, yuk. Semangat. 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 Udah? Oke, ini hasil dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Udah selesai? Oke, ini hasil dari kelompok terakhir. Kelompok 3, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dari permainan ini, setelah ibu nilai dari kelompok 1 sampai kelompok 3, kalian sudah baik sekali dalam menentukan sikap sila. Ada sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Hanya beberapa saja yang masih keliru, ibu pun hanya sedikit. Jadi kalian sudah baik sekali ya dalam menentukan sikap sila sesuai gambar. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Udah jelas semuanya? Jelas ya, baik. Sekarang kalau tidak ada yang mau bertanya, ibu bagikan LKPD 2. Nah, LKPD 2 ini cara mengerjakannya masih sama, berkelompok. Kalian isi LKPD 2-nya, caranya tulis nama kelompoknya yang pertama ya, jangan sampai lupa. Nah, setelah itu, pertama kalian disuruh mengamati gambar. Di dalam LKPD ini ada gambar. Terus yang kedua, kalian tentukan sikap-sikap terkait penerapan sila keempat saja. Sila keempat dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan gambar. Yang mana sih gambar yang menerapkan sila keempat? Nah, kalian isi ya. Yang ketiga, tentukan apakah sikap dalam kejadian tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan sila keempat. Tuliskan alasanmu. Nah, nanti terakhir baru kita presentasi ke depan, oke? Ada yang mau bertanya tentang LKPD pengerjaannya? Jelas? Oke, silakan kerjakan LKPD 2. Sesuai kelompok ya. Diskusi ya, cara mengerjakannya dengan cara berdiskusi lagi. Kan ada kejadian A, B, C. Nah, ini kalau menurut kalian sesuai, tulis sesuai. Kalau tidak sesuai, tulis tidak sesuai ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, gimana LKPD 2-nya udah selesai, anak-anak? Oke, KPD 2-nya udah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Dari LKPD 1 dan 2 tadi, kalian harus mempresentasikan LKPD 1 dan 2 dengan kelompok kalian. Udah siap? Sudah. Siap? Oke, kalau udah siap, silakan kelompok pertama maju ke depan. Di sini saja. Maju. Bacakan LKPD 1 dan LKPD 2-nya hasilnya. Komang melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian tugas saat berkemah. Sesuai karena melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian tugas saat berkemah. Iya, bagus sekali. Selanjutnya. Menolak mengikuti
pemilihan ketua kelas karena ia tidak setuju dengan semua calon yang diajukan. Jawabannya tidak sesuai. Ia tidak setuju dengan semua calon yang diajukan. Iya, benar sekali. Baik. Selanjutnya, Keluarga Dedi berdiskusi untuk menentukan jenis hewan yang akan mereka pelihara. bagaimana tanggapannya kelompok terakhir? Udah benar ya. Silakan tepuk tangan yang meriah dong untuk kelompok terakhir. Silakan ya, boleh duduk ke kursinya masing-masing. Tas yang telah kalian lakukan. Nah, Ibu luruskan beberapa hal ya. Yang pertama, kalau yang gambar udah benar semua. Kalian udah bisa memilih yang mana penerapan sikap sila keempat dalam kehidupan sehari-hari itu dengan benar. Sudah benar kalian memilihnya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Kelompok Komang melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian tugas saat berkemah. Sesuai apa tidak sesuai? Sesuai. Alasannya karena dia melakukan musyawarah. Berarti dia telah menerapkan sila keempat Pancasila. Nah, yang B, Jonas menolak mengikuti pemilihan ketua kelas karena ia tidak setuju dengan semua calon yang diajukan. Sesuai apa tidak sesuai? Tidak sesuai karena Jonas tidak mau mengikuti pemilihan. Tidak sesuai dengan penerapan sila keempat Pancasila. Yang terakhir, keluarga Dedi berdiskusi untuk memutuskan jenis hewan yang akan mereka pelihara. Sesuai apa tidak sesuai? Sesuai karena mereka berdiskusi sebelum memilih hewan yang dipelihara. Artinya mereka telah menerapkan penerapan sila-sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Udah jelas? Oke, baik, anak hebat. Selanjutnya, Ibu punya video. Silakan dilihat, ditonton. Informasi penting silakan dicatat. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan ditonton. Bahan yang digunakan untuk melambangkan sila keempat Pancasila karena dia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Nah, kalian tadi sudah menonton video tentang penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau nanya enggak tentang video itu? Ada? Tidak ada. Udah jelas videonya? Sekarang Ibu yang nanya. Jadi lambang sila keempat itu apa tadi yang di dalam video? Kepala banteng. Apalagi bunyi sila keempat? Kerayakan yang dipimpin. Iya, hebat kalian ya. Udah benar lambangnya dan bunyi sila keempat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari penerapan sila keempat itu apa yang ada dalam video? Kita harus selalu bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu. Jangan bertengkar ya. Jadi, untuk menerapkan sila keempat tersebut, jadi kita harus selalu melakukan diskusi, musyawarah. Tidak boleh mengambil keputusan sebelah pihak. Tidak boleh egois, tidak menerima keputusan rapat. Itu tidak menggambarkan sila keempat Pancasila. Makanya dalam kehidupan sehari-hari penerapan sila keempat itu sangatlah penting ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, nah gimana nih? Ada yang ngantuk kah? Mau nggak sekarang kita ice breaking? Oke, siap ya. Yang ceria ya ice breakingnya. Nah, anak-anak Ibu, kita sudah
kegiatan hari ini. Ada yang berdiskusi, ada mengamati gambar, video, kita main games, kalian presentasi ke depan. Nah, dari beberapa kegiatan yang telah kita lakukan, bagian mana yang paling kalian senangi? Main game. Apalagi nonton video. Ya, berdiskusi. Oke, baik. Langsung presentasi. Oke, itu adalah beberapa kegiatan yang telah kita lakukan hari ini. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran ini? Senang? Bersemangat? Oke, baiklah. Nah, kita kan setelah selesai pelajaran pada pagi hari ini. Jadi, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, siapa yang dapat menyimpulkannya? Ide pokok. Apa lagi? Kesimpulan dalam teks. Apa lagi? Penerapan sila keempat. Iya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Sekarang Ibu punya soal evaluasi. Kalian terakhir kerjakan soal evaluasi ya. Mengerjakannya secara sendiri-sendiri ya, individu ya. Nama dulu baru dikerjakan soalnya. Ada yang mau ditanyakan tentang soal evaluasi? Udah jelas? Jelas, oke, silakan dikerjakan. Gimana Nana? Udah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Udah. Kalau udah, boleh kalian kumpulkan ke depan ya. Kumpulkan di depan. Ya. Anak-anak, dari beberapa yang udah Ibu lihat pekerjaannya, hasil pekerjaan kalian di soal evaluasi ini sudah rata-rata bagus. Keliru pun paling ada 1-2 nomor. Berarti kalian sudah berhasil mengikuti pelajaran pada hari ini. Tepuk tangan. Oke. Baik, untuk selanjutnya, untuk besok, kalian di rumah cari dulu ya di buku. Kalian pelajari dulu di buku untuk pelajaran kita besok. Di buku itu tema 1, subtema 2, nanti pembelajaran 5 ya untuk besok ya. Kalian pelajari, boleh di buku, boleh kalian cari di YouTube atau Google. Pelajaran hari ini sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan, udah jelas? Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas artinya pelajaran kita cukup sampai di sini. Pelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Seperti biasa, untuk menutup pelajaran, tadi kita buka dengan berdoa, ditutup juga harus dengan berdoa. Sebelum berdoa, kemaskan dulu bukunya. Jangan ada yang ketinggalan ya, alat tulisnya. Penggaris. Oh iya, LKPD-nya boleh disimpan di depan. Oke. Sudah dengan berdoa, silakan kalian tutup lagi pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan Rapi ya, pimpin doa ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hormat, selamat pulang, Bu. Pulang. Salim dulu ya. Langsung pulang ke rumah ya. Jangan singgah-singgah lagi ke rumah kawannya.
Saya.